Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa bisnis digital BD19 ya. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, di mana di pertemuan sebelumnya kita udah belajar statistika secara teori, itu menghitungnya juga secara manual. Kita sudah belajar ya, bagaimana cara menghitung uji T, membaca tabel T, uji Z, membaca tabel Z, uji run test, membaca tabel run, kemudian uji binomial, dan lain sebagainya. Ada uji main with me juga. Nanti uji main with me juga ada langkah-langkahnya dengan menggunakan program SPSS. Nah, untuk tutorial kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung sebuah kasus dengan menggunakan SPSS. Materi pada kali ini adalah statistik parametric independent sample t-test. Nah, untuk statistik parametric independent sample t-test ini kita menggunakan uji t-test. Uji t-test ini kita gunakan untuk menguji dua sampel independen. Sampel ini bisa berasal dari populasi yang memiliki mean sama atau berbeda. Jika misalnya terdapat perbedaan antara dua mean tersebut, bisa saja perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor kebetulan atau memang benar-benar signifikan. Nah, karena itu untuk mengetahuinya terhadap dua mean tersebut, maka kita menggunakan uji t-test. Nah, asumsinya pada pengujian independent sample t-test, mean dari variabel yang akan diuji harus menyerupai kesesuaian perhitungan statistik terhadap dua grup yang akan dibandingkan. Jadi nanti ada analisis kasus ya, dua grup yang akan dibandingkan. Karena itu, pengujian tidak cocok dilakukan terhadap variabel nominal. Ya, sekarang saya memiliki contoh analisis kasus ya di sini. Di sini saya mempunyai data jenis kelamin dan nilai statistik. Ya, ada angka 1 dan angka 2. Kita ibaratkan angka 1 adalah laki-laki dan angka 2 adalah perempuan. Oke. Nah, bagaimana cara kita menghitung dengan menggunakan program SPSS? Yang pertama, kita membuka program SPSS terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SPSS versi 22. Silakan kalau ada mahasiswa yang ingin mendownload ya, bisa download secara gratis. Kemudian kalau penasaran juga bisa dipraktekkan sendiri di rumah dengan melihat tutorial yang telah saya buat. Oke, di sini sudah saya buka program SPSS. Nah, di dalam SPSS ini ada dua menu, yaitu data view dan variable view. Oke, kita mulai cara menghitungnya. Cara menghitungnya, kita copy paste dulu data yang ada di Excel ini ke dalam SPSS. Kita copy. Oke. Nah, di dalam data view ya, di sini ada tulisan variabel 1 dan variabel 2. Kita rubah nama pada variabel tersebut. Cara merubahnya adalah mengeklik ya, membuka variabel view. Di sini variabel 1 kita anggap ya, 1 adalah laki-laki dan 2 perempuan. Berarti variabel 1 di sini adalah jenis kelamin. Kemudian pada variabel 2 ya, ini adalah kita anggap nilai statistik. Oke. Otomatis di sini berubah ya, jenis kelamin dan nilai statistik. Nah, karena di sini adalah jenis kelamin dua grup yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, maka kita merubah nilai value yang di sini. Tadi kita sepakat ya, 1 adalah untuk laki-laki. Kemudian 2 adalah untuk perempuan.
Nah, setelah sudah, maka kita lakukan OK. Sini otomatis value-nya berubah 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya adalah kita klik menu Analyze, kemudian kita klik Compare Means, kemudian kita klik Independent Sample T-Test. Kita klik kiri. Nah, setelah klik kiri, kemudian kita pindahkan jenis kelamin pada grouping variabel dan nilai statistik pada tes variabel. Oke. Sekali lagi. Kita ulangi ya. Coba kita ulangi. Setelah kita membuka independent sample t-test, kita masukkan variabel nilai statistik ke dalam kolom tes variabel, kemudian jenis kelamin ke dalam grouping variabel. Itu untuk langkah pertama. Kemudian kita klik define group. Ya. Kita klik define group. Klik grup 1 ya. Grup 1 tadi kita sepakat bahwa laki-laki. Satu adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Oke. Nah, kemudian kita ibaratkan bahwa kasus ini itu mempunyai tingkat interval kepercayaan 95%. Berarti kalau kita memiliki interval kepercayaan 95%, berarti kita diberikan kesalahan itu sebanyak 5% atau 0,05. Nah, untuk memiliki tingkat kepercayaannya lagi klik option. Nah, kita pilih atau kita klik 95%. Ini interval kepercayaan. Kemudian kalau sudah, kita klik continue. Lalu kita off. Nah, maka akan tampil hasil output SPSS yang telah kita buat. Di sini ada grup statistik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. N-nya adalah 15. 15 adalah banyak datanya. Kemudian rata-rata untuk jenis kelamin laki-laki adalah 68,6. Kemudian rata-rata untuk perempuan adalah 68,7. Standar deviasinya adalah 6,06 untuk laki-laki dan 5,06 untuk perempuan. Dengan masing-masing standar error. Nah, kemudian pada independent sample t-test ya, kita bisa menemukan angka signifikan. Di sini nilai angka signifikannya adalah 0,642. 0,642. Kemudian DF-nya 28 dan lain sebagainya. Oke. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan atau memberikan kesimpulan pada output SPSS? Tabel grup statistik ya. Ini adalah tabel grup statistik. Ada rata-rata nilai komputer, nilai-nilai statistik mahasiswa laki-laki sebesar 68,6. Ya, sudah saya jelaskan, dan perempuan adalah 68,7. Kemudian pada tabel independent sample test, di sini ada 2 tahap analisis, yaitu Levens test ya untuk menguji apakah varian kedua sampel sama, atau dengan t-test, yaitu untuk menguji apakah nilai komputer statistik laki-laki dan perempuan adalah sama. Nah, untuk pengujian varian, untuk pengujian varian 2 sampel, untuk pengambilan keputusan itu,
HO diterima jika probabilitas lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, HO ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05. Nah, dari hasil ini, kita bisa lihat hasil di sini ya. Oke, saya kecil. Dari hasil ini, nilai probabilitas ya. Nilai probabilitas itu adalah 0,642. Ya. Dilihat dari output signifikan. 0,642 itu lebih besar daripada 0,05. Maka kesimpulannya adalah HO diterima. Untuk pengujian varian 2 sampel. Hal tersebut diperkuat dengan letak angka F ya. Leavenworth test ada di equal variance assume, maka otomatis hasil itu yang dipakai. Ya, ini equal variance assume. Nah, bagaimana cara kalau tadi itu kesimpulan untuk pengujian varian 2 sampel? Kalau sekarang bagaimana cara kita itu memberikan kesimpulan untuk pengujian rata-rata 2 sampel? Nah, pengujiannya ya. Pengujiannya itu kita lihat dari nilai signifikannya juga. Oke. Pengambilan keputusannya T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak. Sedangkan T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima. Ya. Atau jika probabilitas atau nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Atau jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Nah, karena probabilitas ya di sini adalah memiliki nilai 0,642 lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata nilai statistik mahasiswa dan mahasiswi adalah identik. Ya. Diterima, maka kesimpulannya adalah nilai rata-rata statistik mahasiswa dan mahasiswi bisnis digital ya itu identik atau sama. Nah, itu adalah bagaimana cara mencari atau menghitung statistik parametrik independent sample t-test. Oke. Jadi kalau ada soal kasus ya, jenis kelamin, nilai statistik atau apapun jenis kelamin, ada 2 grup yang berbeda. Kalau di sini saya mencontohkan jenis kelamin, ada kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan masing-masing nilai. Kemudian kita cari, kita hitung. Ya, keluar juga output sampel t-test. Oke, saya lupa untuk menuliskan variabel view. Variabel view bisa ditulis ya apabila tidak menggunakan spasi. Ini jenis kelamin tanpa spasi, nilai statistik tanpa spasi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa gitu ya? Oke, saya contohkan saja ya. Jika pakai spasi, jika dengan spasi, maka akan timbul warning variable name contain an illegal character. Jadi untuk menulis variable view itu tanpa spasi. Ini bagaimana cara kita mempraktekkan statistik parametric independent sample t-test dengan menggunakan SPSS.
Selanjutnya, nanti kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan statistik parametrik uji one sample t-test. Ya, kita akan mempraktekkan aplikasi SPSS ya, di video yang berbeda. Untuk video kali ini saya akhiri. Bagaimana cara tutorial bagaimana cara mencari statistik parametrik independent sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan via WhatsApp, bisa lewat grup kelas, ataupun juga bisa mahasiswa itu komentar ya di kolom YouTube. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.